sanadnya sahih. Walam yukhrijahu, tapi keduanya Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Hati-hati dengan Imam Hakim, imam yang dikatakan ulama mutasahil. Banyak hadis yang palsu malah dianggap hadis apa? Sahih. Nah, gitu, hati-hati. Ya maklum beliau membuat bukunya sudah sepuh, kemudian ingin mengoreksi sendiri, keburu wafat. Nah, gitu. Kemudian ada verifikasi dari Adz-Dzahabi, Nu'aim dzu manakir. Nah, Nu'aim bin Hamad ini mempunyai hadis-hadis mungkar. Kalau gitu kira-kira hadisnya sahih atau dhaif atau palsu? Gimana kalau palsu saja? Ini yang bahaya. Kalau orang belajar ilmu jarh wa ta'dil tidak mengerti, berbahaya. Penilaian ulama lahu manakir dengan ahaditsuhu mungkar beda 180 derajat. Ya mungkin teman-teman meneliti gara-gara hadis ini perawinya Nu'aim bin Hamad mungkar, hadisnya dianggap palsu. Bisa saja. Saya belum pernah membaca buku sehebat yang disusun oleh Syekh Fauzan saya. Wah, kajiannya rinci sekali, Masya Allah. Endingnya bahwa semua hadis itu dhaif, bahkan endingnya syadz. Kesimpulan akhirnya itu loh, bahwa semua hadis terkait dengan fadilah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat nilainya syadz. Panjenengan kalau baca buku beliau rinci sekali, detail sekali. Itu hak beliau untuk mengkritik sebuah hadis. Kami hanya ingatkan kepada teman-teman, jangan-jangan atas buku ini YouTube itu keluar tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan fadilah kafian di hari apa? Jumat. Mungkin itu, mungkin saya tidak tahu. Pingin saya ngikuti gitu atau terlibat di dalam diskusinya ya, karena saya hanya dapat YouTube-nya. Izinkan sementara saya mencoba lewat YouTube itu, saya pelajari. Syukurlah nanti kalau bisa diskusi dengan teman-teman, siapa tahu saya juga yang keliru gitu. Itu ceritanya. Nah, kalau Bapak Ibu punya kitab Sahih Jami' Shaghir, itu Albani mengatakan hadis ini sahih, diterangkan dalam bukunya Sahih Targhib nomor sekian, Miskat nomor sekian, Irwa nomor sekian. Monggo yang ingin mendalami lebih detail. Ini teks hadis aslinya tadi. Nah, saya coba. Nu'aim bin Hamad itu nama aslinya Nu'aim bin Hamad bin Muawiyah bin Haris bin Hammam bin Salamah bin Malik Al-Khuzai, kunyahnya Abu Abdullah. Kemudian
tobakonya yang ke-10 termasuk kibar akhidina tabi atba tabiin, generasi yang ke-5 lah, ke-6 kalau enggak ke-5. Wafatnya tahun 228. Yang menarik itu dia itu orangnya Bukhari, Pak. Bahkan dia itu orangnya Muslim. Ditaruh dalam hadisnya di muqaddimahnya. Juga perawinya Abu Dawud, perawinya Tirmidzi, dan perawinya Ibnu Majah. Saya coba baca, bener enggak sih? Hamad itu orangnya Bukhari. Di Tahdhibul Kamal itu panjang sekali. Makanya saya tidak segera jawab, karena saya butuh kefahaman terlebih dahulu. Di Sahih Bukhari nomor urut 3849, qala haddatsana Humaid bin Nu'aim bin Hammam. Dipakai di Sahih Bukhari. Nah, kalau Anda mengatakan dia pemalsu, berarti di Sahih Bukhari itu ada hadis palsu. Ini yang berbahaya, karena tidak paham, tidak bisa membedakan ungkapan kritikus lahu manakir dan ahadisu mungkar. Dan ini yang terkejut teman-teman Muhammadiyah Surabaya, sampai sholat hadisnya Aisyah qiyam Ramadan itu enggak sahih yang diriwayatkan Aisyah. Terkejut saya, ya Allah, padahal selama ini paling rojinya itu adalah hadisnya Aisyah. Akar masalahnya kurang memahami apa sih istilah-istilah yang dipakai oleh ulama jarh. Maka saya buatkan buku khusus ini, tipologi kritikus sanad dan istilah khusus mereka. Saya yakin biang masalahnya di sini, dan ini nanti layaknya bukan di sini, Pak, diajarkan di Ketarjian, Pak, gitu. Jadi ini bukan S3, Pak, S4 ini nanti, Pak. Iya, S4, S5 gitu, Pak, kalau perlu sampai S-teler gitu. Ya Allah. Iya, saya kira pagi ini saya nggak bisa ketawa, ternyata bisa juga, ya Allah. Karena serius ini, Pak. Ini kajiannya, Pak, serius ini, ya Allah. Kembali ke laptop. Nah, nanti di Sahih Bukhari nomor 7189 juga tahwilu sanad, Imam Bukhari mengatakan wa qala haddatsani Abu Abdullah Nu'aim bin Hammad, kunyanya Abu Abdullah, nama aslinya Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari ini, Pak. Dan jangan terkejut, orang ini diduga orang yang pertama kali menyusun hadis secara musnad. Luar biasa orang ini, Pak. Cuma di akhir hayatnya sering nasibnya seperti saya, sering keliru gitu loh, agak pikun. Itu di akhir hayatnya. Jangan saya nanti seperti itu juga, Pak, gitu. Nah, problemnya ini kira-kira diriwayatkan sebelum pikun atau sesudah pikun, kan itu yang nanti harus dijelaskan. Walaupun diriwayatkan setelah pikunnya, hadisnya andekan doif, bukan doif jidan, Pak, apalagi sampai palsu. Ini bahasa ulama,
dhaifnya ndak nemen-nemen gitu loh. Itu kalau terbukti meriwayatkannya setelah pikun. Dhaifnya nggak nemen-nemen. Lah kalau dhaifnya ndak nemen-nemen, boleh ndak pakai targhib? Boleh. Ini yang dilupakan oleh teman-teman gitu. Ada toleran untuk targhib itu menggunakan hadis dhaif, itu yang dilupa. Andekan dhaif lupa. Apa kata Ibnu Hajar, orang yang selalu mengatakan perawi ini begini, perawi ini begini, sadukun. Oh, ternyata dia orang terpercaya. Yuhti kasiron, cuma banyak kelirunya. Itu di akhir ayatnya banyak pikunnya. Faqihun, orang faqih, ahli fikih, arif bil faraid, pinter pakar dalam ilmu faraid. Biasanya orang yang pinter hitung-hitungan tuh nggak pikun loh, Pak, biasanya gitu. Atau biasanya gara-gara hitung-hitungan jadi pikun, Pak. Gitu. Iya, gara-gara hitungan ini jadi pikun gitu. Akhirnya saya nggak mau hitung-hitungan, nanti pikun saya nanti gitu. Itu penilaian Ibnu Hajar yang menjadi rujukan umat kalau menentukan status derajat hadis. Maka saya baca di referen yang lain, minim hadis ini kalau tidak dikatakan sahih, hadisnya hasan. Nah, kalau hadisnya hasan bisa tidak dijadikan sumber hukum, Mbak? Bisa, Pak. Ijma ulama hadis. Itu ceritanya. Sekarang apa kata Dzahabi yang tadi bilang manakir itu? Lahu manakir, dzu manakir. Apa kata percikan? Hafid, Masya Allah, derajatnya di atas muhadis, wah, gitu. Orang pakar hadis, mukhtalafihi, cuma memang diperselisihkan penilaiannya. Ada yang positif, ada yang kurang positif, enggak sampai negatif, nemen dah. Umtuhina famata mahbusan bisa samra. Ini menurut Dzahabi yang tadi mengatakan lahu apa? Manakir. Akhirnya ketemu, Pak. Yang dimaksud lahu manakir itu kebiasaan orang ini menyendiri, tidak punya syawahid, tidak punya tawabi. Oh, gitu, Pak. Lah menurut kaidah tafarruti as-siqah maqbulah. Walaupun menyendiri, kalau perawi itu sudah siqah, bisa dijadikan sumber hukum. Itu kaidah cara tatilnya begitu. Saya khawatir teman-teman ketika meneliti, termasuk Syekh Fauzan itu, karena beliau tidak menjelaskan, beliau hanya mengatakan menurut Dzahabi lahu manakir, selesai, tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan oleh Imam Dzahabi itu. Jadi dia dimaksudkan lahu manakir itu karena menyendiri, tidak punya syawahid, tidak punya tawabi, itu hak dia. Lah Albani mendapatkan 3 tawabi. Nah, kan setiap tambah ilmu, tambah referensi, kan bisa nanti orang tambah pintar. Sampai baca di kitab Irwa'nya itu, Masya Allah, menunjukkan sekian tawabi. Ternyata dia tidak menyendiri saja sudah diterima, apalagi ada kesaksian periwayatan.
Saya khawatir di sini blanknya, kenapa kok hadis ini dianggap dhaif gitu loh. Karena tidak bisa membedakan penilaian ulama lahu manakir dan ahadisuhu mungkar. Kemudian kok dinilai syadz, terkejut kita. Syadz itu mukhalafatu siqat liman huwa awsaq. Dalil-dalil hadis-hadis yang dijentrekkan itu tidak ada unsur mukhalafah, yang ada unsur tambahan redaksi. Nanti kaidahnya ziyadatu siqah maqbulah, saling melengkapi. Inilah yang sering kadang-kadang kaidah jarh wa ta'dil yang belum terkuasai kemudian memvonis sebuah hadis. Itu ceritanya. Saya baru ngerti, oh, mengatakan dhaif itu gara-gara penilaian Dhahabi lahu manakir. Padahal maksud Dhahabi itu bukan mungkarul hadis. Mestinya bukan syadz lagi. Kalau dia dinamakan mungkar jelek, hadisnya tidak lagi syadz tetapi mungkar. Tidak ada. Yang ada ziyadatu siqah, saling mengisi. Tuh Qala Ahmad, ini ada detailnya. Minasiqah, dia termasuk perawi terpercaya. Qala Ibnu Ma'in siqah, masalah ini pakar-pakar jarh ta'dil. Dan dia orang pertama kali yang menyusun buku sesuai dengan sistem tipologi musnad. Apa maksudnya? Ditunjukkan nama sahabat Abu Bakar, riwayatnya Abu Bakar gredek. Kemudian siapa? Umar, hadis-hadisnya Umar gredek, begitu. Lain dengan tipologi yang namanya sunan, itu nanti ditertibkan sesuai bab per bab. Maka kalau sampean cari waktu tasawuf itu gerakkan jalan, cari apa tidak, paling enak ke kitab tipologi sunan. Tinggal nanti cari bab sholat, subbab tasawuf, sub-subbab, gerakkan jari, lebih cepat. Kalau sunan, ya baca dari awal sampai akhir kayak ketemu gitu. Itu ceritanya. Jadi saya baru paham kenapa kok akhirnya disimpulkan dhaif. Saya khawatir, oh gara-gara mungkin memahami ungkapan siapa? Ungkapan Dhahabi bahwa Nu'aim bin Hammad ini dianggap lahu manakir, berarti hadisnya mungkar. Hadis mungkar itu hadisnya perawi dhaif menyelisih perawi yang hebat. Itu gambarannya sampai saya contohkan di Sahih Muslim. Ini ada di muqaddimah, bab muqaddimah. Qala hadatsana Hasan al-Hulwani qala haddatsa Nu'aim bin Hammad. Jadi ini orang bukan orangnya Bukhari, tapi Bukhari dan Muslim. Maka andaikan cacat hanya pada aspek hafalan. Kalaulah dipaksakan hadisnya itu dhaif, dhaifnya tidak keterlaluan. Nah kalau dhaifnya tidak keterlaluan, bisa dijadikan untuk masalah targhib. Itu ceritanya, ini baru satu hadis, belum yang lain. Sudah tandanya waktunya sudah habis. Biar Bapak baca sendiri, biar penasaran. Saya akhiri sampai di sini. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.